Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T4 dengan mata kuliah penganggaran perusahaan dari kelas E dan dengan dosen pengampu Ibu Marlina akan mempresentasikan mengenai penganggaran penjualan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gina Natasha dengan NIM belakang 84 dan Putri Jagadita dengan NIM belakang 100. Kemudian untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian. Next slide. Nah, anggaran penjualan merupakan susunan anggaran yang telah dirangkai secara nyata terkait penjualan produk pada suatu perusahaan dalam periode waktu yang akan datang. Anggaran penjualan adalah salah satu komponen penting dalam penyusunan rencana usaha, karena anggaran ini dijadikan sebagai alat dalam mengambil keputusan manajemen terkait penjualan produk usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dan fungsi dari anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan adalah anggaran yang dijadikan dasar bagi penyusunan anggaran lainnya. Anggaran ini juga disusun paling awal untuk membantu menentukan keputusan apa yang harus diambil oleh pihak manajemen mengenai pemasaran dan rencana penjualan yang komprehensif. Nah, anggaran ini dibuat dengan mengacu pada data yang berupa refleksi dari kejadian yang dialami perusahaan di masa lampau. Nah, ada beberapa tujuan dibuatnya anggaran penjualan. Yang pertama itu untuk mengurangi ketidakpastian tentang penghasilan di masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan kebijakan manajemen di masa yang akan datang. Yang ketiga, memberikan informasi penting untuk perencanaan lain di dalam perusahaan. Yang keempat, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang kelima, menjadi dasar bagi personalia yang bertanggung jawab dalam penugasan atas anggaran penjualan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dari anggaran penjualan. Pada umumnya ada 3 fungsi pokok yang dimiliki oleh anggaran. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam bekerja, yang kedua sebagai alat pengorganisasian kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini sedangkan fungsi anggaran penjualan secara sempit atau khusus adalah untuk menjadi dasar dari semua anggaran yang disusun oleh perusahaan. Sebab anggaran penjualan harus disusun paling pertama dari anggaran yang lainnya untuk menghadapi persaingan pasar. Nah, berikut ini ada fungsi anggaran penjualan yang disajikan secara ringkas. Yang pertama, ada dasar perencanaan adalah sebagai dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Jadi anggaran penjualan disusun lebih dahulu dari komponen anggaran lainnya supaya dapat mengilustrasikan rencana anggaran yang komprehensif. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai alat koordinasi dan menjadi pengarah bagi divisi pemasaran setiap melaksanakan tugasnya. Nah, jadi anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memonitor tugas divisi produksi agar tidak mengalami kehabisan barang jadi. Dan sebaliknya, agar anggaran produksi memonitor kebagian pembelian sehingga terjadi keselarasan dalam membuat anggaran yang komprehensif. Nah, fungsi yang ketiga adalah anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti target-target penjualan ditetapkan untuk setiap bagian yang ada dalam organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual, pengawas penjual, dan manajer-manajer pemasaran. Pihak tersebut kemudian diorganisasikan sesuai dengan daerah pemasarannya untuk mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran. Nah, fungsi yang keempat adalah anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen. Anggaran keseluruhan di perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila anggaran penjualan pun berhasil. Jadi, pada intinya anggaran keseluruhan ini bergantung pada anggaran penjualan. Nah, dengan membuat anggaran penjualan yang disusun secara rinci juga dapat membantu pihak manajemen menjadi lebih mudah dalam menyusun anggaran lainnya. Nah, selanjutnya ini ada pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama adalah pertimbangan dari faktor eksternal, faktor internal, dan yang ketiga adalah dari faktor kehendak. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang asalnya dari luar perusahaan, dan perusahaan harus mampu memanfaatkan faktor-faktor ini dan
mengambil nilai positifnya dan menggunakannya. Nah, faktor eksternal ini meliputi dari luasnya pasar yang dimasuki oleh perusahaan, apakah lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Kemudian yang kedua ada keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli ataupun perdagangan bebas. Yang ketiga ada kemampuan pasar dalam menyerap barang, dan yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada faktor internal. Faktor internal ini asalnya dari dalam perusahaan dan biasanya merupakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang pertama ini kemampuan finansial. Apakah perusahaan tersebut mampu membiayai riset pasar atau strategi untuk mencapai tujuannya, dan juga kemampuan perusahaan dalam membeli bahan baku untuk penjualan. Nah, yang kedua ini ada keadaan personalia. Keadaan personalia ini menyangkut dalam jumlah dan kemampuan tenaga kerja. Kemudian ada kebijakan perusahaan terkait penjualan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan saluran distribusi, pemilihan media promosi, cara menetapkan harga, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada kapasitas produksi. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor kehendak. Faktor ini biasanya kehendak dari pimpinan perusahaan tentang bagaimana posisi perusahaan yang diinginkan di masa depan nanti. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan sebab rencana yang dibuat terlalu cepat atau terlalu awal akan berpeluang terjadi perubahan situasi atau keadaan. Nah, pihak manajemen dari perusahaan juga harus mempertimbangkan berapa lama rencana yang sudah disusun masih dapat diandalkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep anggaran penjualan. Dalam konsep anggaran penjualan ini, ada beberapa komponen pokok dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, dasar-dasar penyusunan anggaran. Slide. Nah, dalam dasar-dasar penyusunan anggaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyusun tujuan perusahaan. Dalam menyusun tujuan perusahaan dilakukan dengan terlebih dahulu memahami apa manfaat dari didirikannya suatu perusahaan, kesesuaian tujuan dengan strategi perusahaan ketika akan meraih sebuah target, kemudian memahami bahwa tujuan harus dapat menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada menyusun strategi perusahaan. Dalam menyusun strategi perusahaan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menciptakan visi yang strategis terkait masa depan dan memberi penjelasan secara detail mengapa suatu perusahaan harus berjalan dengan optimal. Kemudian membuat tujuan yang strategis guna mengubah visi dan misi menjadi nyata dan menyusun strategi perusahaan dengan melakukan analisis lingkungan, faktor-faktor keberhasilan, dan mengevaluasi berbagai strategi alternatif. Kemudian menjalankan strategi anggaran perusahaan secara nyata dan dilakukan secara seoptimal mungkin untuk mencapai resiko terkecil dalam suatu masalah. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi strategi bisnis. Kemudian dasar penyusunan anggaran yang ketiga yaitu menyusun forecast penjualan. Penyusunan forecast penjualan ini dilakukan dengan berbagai cara. Dan perlu diketahui bahwa forecast penjualan memiliki beberapa metode perhitungannya, yaitu metode tren bebas, metode least square, metode tren moment, metode sum average, serta metode korelasi dan regresi. Next slide. Kemudian komponen pokok dari penyusunan anggaran yang lainnya yaitu menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan ini ada juga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anggaran promosi dan advertensi. Anggaran promosi dan advertensi ini merupakan biaya anggaran untuk kegiatan pemasaran suatu produk yang akan dijual. Anggaran tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan guna mendapatkan pemasukan baik pada periode saat ini maupun periode yang akan datang. Kemudian yang kedua ada anggaran biaya-biaya penjualan. Anggaran biaya-biaya penjualan ini memiliki tujuan untuk melancarkan jalannya suatu usaha dengan menyusun perencanaan penjualan dengan detail. Kemudian yang ketiga ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran suatu perusahaan ini dilakukan dengan memperhatikan jenis strategi apa yang baik bagi suatu produk sehingga strategi pemasaran dapat tercapai secara maksimal.
Kemudian strategi pemasaran ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu konten, paid promote, endorsement, dan lainnya. Next slide. Kemudian ada tahapan penyusunan rencana anggaran. Dalam tahapan penyusunan anggaran penjualan, analisis penyusunan anggaran harus sesuai dengan tahapan atau metode penyusunan yang telah ditetapkan supaya langkah penyusunan ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, tahapan-tahapan ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Next slide. Yang pertama, ada tahapan penentuan pedoman perencanaan anggaran. Pada tahap ini, pedoman atau sumber terkait yang dijadikan sebagai salah satu literasi perencanaan anggaran perlu dievaluasi saat sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan begitu, anggaran penjualan yang dibuat nantinya mampu digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kedua, ada tahap persiapan anggaran. Dalam tahap persiapan anggaran ini, digunakan pada saat pelaksanaan anggaran penjualan. Persiapan tersebut dapat berupa penyusunan forecast penjualan. Kemudian tahapannya itu akan dilakukan perencanaan anggaran lainnya. Yang ketiga, ada tahap penentuan anggaran. Dalam tahap penentuan anggaran ini, anggaran penjualan akan disepakati oleh seluruh bagian perusahaan, baik itu direksi, manajer, dan karyawan lainnya agar tidak terjadi kesalahan informasi. Tahap ini juga dilakukan dengan melaksanakan koordinasi serta penelaahan elemen-elemen anggaran, pengesahan, serta penyaluran anggaran penjualan. Kemudian yang terakhir ada tahap pelaksanaan anggaran. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap ketika anggaran penjualan akan dijalankan untuk kepentingan perusahaan. Baik itu dalam pembuatan laporan anggaran, maupun laporan pengawasan setiap manajer perusahaan yang kemudian akan diberikan kepada direksi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada pedoman teknis praktis dalam membuat anggaran penjualan. Nah, yang pertama ini ada penyusunan anggaran yang lengkap. Jadi, penyusunan anggaran yang lengkap seharusnya menunjukkan gambaran-gambaran sebagai berikut. Nah, yang pertama, penjualan yang didapatkan oleh perusahaan harus dirinci menurut bulan, kuartal, semester, ataupun tahunan. Yang kedua, penjualan dirincikan menurut jenis-jenis produk. Dan yang ketiga, penjualan dilakukan menurut daerah pemasaran. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, menentukan periode waktu, apakah ingin menggunakan bulan, kuartal, semester, atau tahunan. Kemudian membuat perkiraan penjualan tiap periodenya. Nah, selanjutnya perkiraan penjualan disusun dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut adalah hasil analisis perkiraan kondisi ekonomi makro, analisis industri dan persaingan, juga analisis prestasi penjualan tahun-tahun lampau yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian langkah keempat yaitu perkiraan penjualan menggunakan metode perkiraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menyajikan jumlah penjualan yang dianggarkan. Dan yang keenam, jumlah penjualan yang dianggarkan disajikan dalam bentuk tabel. Setidaknya dalam bentuk yang paling sederhana yang memuat informasi waktu, jumlah penjualan yang dianggarkan dalam unit, harga, dan jumlah penjualan dalam satuan unit moneter. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kemudian ada studi kasus PDI Daman. Pada studi kasus ini, kami mengambil jurnal berjudul Analisis Penerapan Forecasting Penentuan Anggaran Penjualan dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penjualan Perusahaan, yang membahas mengenai penerapan metode forecasting dalam penentuan anggaran penjualan pada PDI Idaman tahun 2012 hingga 2016. Tujuan analisis penelitian ini adalah menentukan anggaran penjualan dan implikasinya terhadap peningkatan penjualannya. Terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Kemudian dalam pembahasannya, penelitian ini membandingkan pembuatan anggaran penjualan dengan menerapkan teknik kuantitatif dengan metode trend moment dan B-square.
Kemudian pembahasan yang pertama pada tabel kiri yaitu disimpulkan bahwa anggaran penjualan produk keripik pisang, singkong, dan makaroni yang dikelola oleh PD Idaman mengalami perubahan setiap tahunnya. Kemudian pada tabel sebelah kanan, berdasarkan datanya, produk PD Idaman meraih keuntungan, hanya saja memiliki selisih dalam keuntungannya. Dapat juga disimpulkan bahwa perolehan laba PD Idaman tidak mencapai 100%. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada tabel yang menunjukkan efektivitas anggaran penjualan produk dari PD Idaman. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa penjualan yang telah tersusun dalam anggaran penjualan terbilang efektif dan baik karena hubungan antara target dan hasil penjualan yang dimiliki oleh PD Idaman sudah berada di atas 90%. Nah, selanjutnya ada tabel mengenai pertumbuhan penjualan produk. Nah, data tersebut dapat ditemukan bahwa PD Idaman mengalami penambahan dan pengurangan atau fluktuasi penjualan produk pada tahun 2012 sampai 2016. Nah, dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa PD Idaman ini selalu melakukan perubahan terhadap anggaran penjualan setiap tahunnya. Perubahan yang dilakukan setiap tahun itu kemudian akan berpengaruh terhadap besar kecilnya penambahan atau pengurangan hasil penjualan. Nah, PD Idaman juga meraih keuntungan walau tidak 100% karena adanya selisih dalam keuntungannya. Kemudian, hasil analisis perolehan target juga menyimpulkan bahwa anggaran penjualan terbilang efektif karena hasil penjualannya karena target dan kenyataan atau hasil penjualannya berada di atas 90%. Lalu, hasil analisis pertumbuhan juga menemukan bahwa PD Idaman mengalami fluktuasi penjualan pada tahun 2012 sampai 2016. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.